Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung di live Instagram Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati Sumodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan tema puasa tetap olahraga. Dengan antusias sekali, saya Apoteker Yanuar Isna tentunya akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Dan saat ini di tengah-tengah kita telah hadir juga narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Muhammad Nasir Zubaidi, spesialis ortopedi, konsultan sport medicine. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Nina. Maaf saya nggak pakai masker. Iya. Mohon maaf Sobat Sujati, kita mungkin acaranya rada mundur karena ada kendala teknis. Kemudian baik saya lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak terlepas dari berbagai macam aktivitas termasuk olahraga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, memang kita disarankan untuk mengatur pola hidup kita, yaitu dengan berolahraga secara rutin. Dan kebetulan di bulan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan atau puasa, sehingga memang olahraga juga tentu masih disarankan ya dok ya. Ya. Sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang puasa tetap olahraga, mohon izin menyampaikan CV beliau. Beliau adalah seorang dokter spesialis ortopedi dan juga promotologi konsultan sport medicine yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujati. Kepada Dr. Nasir, dipersilakan dokter. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nina. Ya, selamat ini pagi dokter. Luar biasa ini di masa puasa hari ketiga, terus tetap olahraga. Ini sebetulnya enaknya olahraga atau enaknya enggak olahraga kan begitu kan ya? Temanya begitu ya. Males biasanya dok. Lah sebelum saya sampai ke materi, mungkin kita pelajari dulu begini. Kalau kita ini sebelum kita ini puasa, biasanya kita ini kan tidurnya kan 8 jam. Iya. Kita anggap 8 jam itu kita tidak makan, 16 jam kita makan. Iya. Jadi kita sepertiga hari kita kan tidak makan sebenarnya. Iya. Di waktu puasa, ini kan kita kan makannya dibalik, makannya 8 jam, puasanya tidak makannya 16 jam. Yeah. Jadi dibalik. Lah, artinya sebetulnya puasa dan tidak puasa, ini sebetulnya makan minum kita itu juga nggak jauh berbeda. Taruhlah begini, kalau selama kita ini tidak puasa, ya, maka kita kan tidak makan 8 jam. Yeah. Kalau di waktu puasa, kita tidak makan 16 jam. Di waktu puasa kita tidak makan 16 jam. Nah, sekarang kita harus paham pola makan, ya. Pola makannya apa? Makan itu kita di pagi hari itu sebelum di pagi hari ini merupakan waktu yang paling bagus untuk mendistribusikan makanan kita. Kemudian di siang hari ini waktu yang bagus untuk kita membuat makanan kita. Dan di malam hari ini waktu yang paling bagus untuk memetabolisme makanan kita. Jadi hendaknya di pagi hari kita tidak makan besar karena waktu ini adalah waktu yang dipakai untuk mendistribusikan energi kita. Kemudian sebaiknya kita makannya itu di siang hari. Di waktu siang hari itu saatnya kita membakar makanan kita tadi. Nanti di malam hari itu saatnya kita tidur, itu saatnya yang paling bagusnya kita untuk memetabolisme makanan kita. Sehingga orang yang banyak tidur lebih gemuk, lebih sehat gitu. Kalau anak-anak kan gitu ya. Itu begitu. Sehingga ketika kita ini sekarang puasa, ini kan kita kan tidak sarapan,
tapi kita sudah sahur, siangnya tidak makan, ya, tapi nanti malamnya kan makan. Sehingga sebetulnya ketika kita ini puasa ataupun tidak puasa ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Maka kalau kaitannya puasa tetap olahraga pun enggak, dari sini sebetulnya kalau pola makan kita itu benar, maka tidak ada masalah. Mau olahraga jam berapapun ya enggak masalah sebetulnya, ya. Itu begitu, Pak. Nah, sekarang kaitannya misalkan tetap olahraga. Kapan waktu yang terbaik bagi kita untuk olahraga di saat kita puasa? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, setelah sahur, ya kan? Yang kedua, sebelum buka. Yang ketiga, malam hari sudah tarawih, misalkan begitu, ya. Ini tiga-tiganya boleh-boleh aja. Tapi sebetulnya tergantung tujuan kita yang mana, ya. Kalau kita tujuannya itu untuk membakar lemak kita, maka sebetulnya dari tiga waktu tadi yang terbaik adalah ketika kita lapar-laparnya sebelum kita buka puasa. Jadi kalau sahabat sejati mau olahraga di saat puasa, maka sebetulnya yang terbaik waktunya adalah sebelum buka puasa. Nah, itu pendahuluannya gitu. Ya. Nanti keterangannya tak sampaikan nanti. Terima kasih, dokter. Ya. Kemudian ini, Dok, kita langsung tanya jawab saja. Iya, Dok. monggo, mungkin ya. Sobat Sujati ada yang mau langsung bertanya dengan Dokter Nasir, monggo silakan. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan, dokter. Ya. Ini kan ada kebugaran fisik kita kan juga ada hubungannya ya dengan kesehatan olahraga ya. Nah, ini manfaat puasa dipandang dari segi kesehatan seperti gimana, Dok? Ya. Kalau ini kan kita kan puasa Ramadan ya, tapi sesungguhnya puasa ini kan ada di semua agama ya. Nah, sebelum sekarang kita puasa Ramadan, maka kaitannya dengan kesehatan ya. Kalau puasa Ramadan kan kaitannya dengan ibadah ya. Tapi betul. Kalau untuk kesehatan, salah satunya begini. Sistem sel yang paling bekerja keras itu adalah sistem pencernaan. Maka dengan kita ini berpuasa, maka sesungguhnya kalau kitanya puasa, itu kan berarti organ kita juga puasa. Berarti betul. Sel juga puasa. Betul. Jadi ketika kita ini makan, sesungguhnya ini akan sangat merangsang sel-sel pencernaan untuk bekerja. Semakin makanan kita itu semakin banyak itu selnya itu juga merangsang semakin banyak. Insulin juga terpacu untuk banyak sehingga mereka itu capek. Lah, ketika kita ini puasa ya, kita kalau puasa kan kadang-kadang kita mengurangi aktivitas kita. Sama, ketika kita puasa tidak ada makanan yang harus dicerna, sistem pencernaan itu juga istirahat. Ya, gitu. Kita itu kan kumpulan sel kan ya. Kita kan kumpulan sekian sel sehingga jadi kita. Nah, kalau kita ini puasa, maka sel-sel yang di pencernaan itu juga istirahat. Dia senang, mungkin dia tidur-tiduran, ini mumpung udah puasa ya begitu. Jadi itu akan membantu kita untuk jadi sehat. Gitu. Terima kasih, dokter. Ya. Nah, ini ada istilah juga, dokter. Dokter terbaik adalah puasa. Kemudian vitamin terbaik adalah sinar matahari pagi. Kemudian gizi terbaik adalah senyum dan dalam keikhlasan. Kemudian detoksifikasi terbaik adalah puasa. Nah, bagaimana menurut Dokter Nasir dengan istilah-istilah seperti ini, dokter? Ya, setuju sekali ya. Kalau ada yang sekarang yang viral itu kan intermittent fasting ya. Yang meskipun tidak di bulan Ramadan, tapi beliaunya itu berpuasa dari kira-kira berpuasa di mulai jam 10 malam sampai jam 9 pagi itu off, tidak berpuasa, tidak makan ya. Kalau kita syariat kan ada sahurnya ya. Nah, kalau yang intermittent fasting itu kan jam 10 malam sampai jam 9 pagi ini tidak berpuasa. Bisa begini, karena ibaratnya kalau kita ini seperti apa ya? Kalau di apa itu itu diibaratkan seperti kulkas ya. Kalau kita ini kulkas, maka di atas itu ada freezer, ya kan? Di bawahnya ada apa itu? Ada kulkasnya. Di bawahnya itu ada filternya ya, yang untuk ini ya. Nah, kalau kita ini makan, maka
semua yang dimakan nanti yang di kulkas tadi. Setelah tidak padahal yang dimakan sama yang dibuang itu biasanya lebih banyak yang dimakan. Maka akhirnya kelebihan itu disimpan di freezer. Disimpan di freezer. Lah, ketika kita ini berpuasa, maka suplai yang masuk ke kulkas tadi kan berkurang. Maka ketika suplainya berkurang, maka tubuh ini akan secara sadar piye carane supaya tidak kekurangan. Maka dia akan mengambil dari freezer. Diambil dari freezernya, dibakar, kemudian nanti digunakan untuk energi. Lah, maka ibaratnya ketika kita makan, biasanya kita makan karbohidrat, maka akhirnya ketika suplai yang dimakan lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan, kita akan jadi gemuk, akan jadi obes. Itu simpanan lemaknya berlebihan. Maka ketika kita ini berpuasa, sesungguhnya kita akan membakar lemak. Apalagi kalau kita berpuasa dan mau olahraga, itu lemaknya akan dibakar 2 kali lipat. Maka kalau sahabat sejati pengen sehat, maka di saat puasa malah harus olahraga. Itu begitu. Tapi faktanya gini dokter, kalau kita berbuka itu kayak lapar mata gitu loh dok. Ya. Nah, apapun dimakan, apapun dibeli, nah seperti itu. Kayaknya tradisi deh dok, kalau pas Ramadan gini, apa-apa dimakan. Nah itu, biasanya seperti itu dok. Ya, faktanya dok. Ini memang kita harus belajar untuk merubah mindset. Ya. Kalau mindset kita, puasa itu menahan lapar, menahan haus, maka ketika kita berbuka harus diganti dengan laparnya tadi, dengan makanan yang bergizi tinggi, kemudian minumnya tadi diganti dengan es teler yang sangat manis. Nah, ini balas dendamnya memang begitu. Itu karena mindsetnya begitu. Kalau cara sehatnya begini, kalau kita ini sedang saatnya kita ini berpuasa, kemudian kita tadi mau berbuka puasa, maka sesungguhnya kita kan sejak pagi, sejak sahur sampai menjelang maghrib itu kan kita kan sedang kekurangan kalori. Maka di saat itu sebetulnya tubuh kita itu dengan kepandaiannya dia akan membakar kelebihan lemak yang ada di kita. Jadi untuk orang-orang dengan lemak yang lebih dari 15 sampai 20%, maka sangat pas sekali puasa ini untuk membakar lemak. Jadi ketika dia ini sedang sedang kekurangan ya, terpaksa gitu di waktu sore tadi, maka digunakan untuk aktivitas olahraga. Lah, olahraga yang dilakukan di sore hari tadi ini akan memacu untuk membakar lemaknya sangat hebat. Maka sahabat-sahabat yang mungkin ada masalah dengan obesitas atau kelebihan lemak begitu ya, di saat puasa ini justru ba'da asar itu ya, mungkin kira-kira setengah 5 lah ya, itu olahraga setengah jam, dibakar lemaknya, nanti itu akan fat loss-nya itu akan bagus sekali. Kehilangan lemaknya akan cepat sekali. Padahal saat itu tuh tubuh kita kayaknya baru lemas-lemesnya itu dok. Malah sebagai olahraga. Oh gitu ya. Biasanya kalau kita lemas itu malah bagus untuk sel juga begitu. Ketika dia lemas, selnya akan berpikir bagaimana caranya akhirnya dia membakar lemak yang tersimpan di tubuh kita. Gitu. Baik. Dan ketika kita gelap mata, ketika kita buka itu tahu-tahu kan itu kan kita kan sedang sedang kurang-kurangnya. Lah kok diiming-imingi dengan es jus yang manis, sekolah yang manis itu sesungguhnya akan merangsang insulin kita muncul lagi. Sehingga itu malah tadi luar biasa karena dipacu oleh yang manis-manis, maka pencernaan insulin juga akan terpacu sehingga harusnya dia ini tadi istirahat, langsung terpacu lagi. Nah, akhirnya apa? Nanti begitu 30 hari enggak jadi lebaran tapi lebaran karena badannya lebih besar, melebar gitu ya. Maka yang benar bukanya itu bukan yang manis-manis ya. Kalau kita sudah manis ngapain buka yang manis-manis gitu ya. Betul, dokter. Yang buka itu adalah yang seger, bukan yang manis. Kalaupun manis itu bukan karena gula. Itu istilahnya iklannya yang bakul sirup, karena biasanya kalau bakul sirup iklannya begitu. Misalnya bukannya itu adalah yang seger. Kalau dulu kurma, buah ya. Kalau sekarang ya kita mungkin pepaya, pisang itu
sama minum air putih. Kalau disunahkan kan 3 kurma sama air putih. Kalau kurma ada ya syukur, sekarang banyak. Kalau enggak, buah aja, pisang sama air putih. Setelah itu kan takjil aja. Jangan langsung makan. Kenapa? Kalau kita makan itu nanti merangsang insulin untuk bekerja lagi. Semakin terangsang insulinnya, semakin kita lapar, semakin makan banyak lagi. Akhirnya kelekeran itu ya. Itu berarti begitu. Memang ini ya Dok ya. Saat kita berbuka ya baiknya berarti tidak Takjil. makan makanan berat. Nggak. Ya contohnya seperti nasi gitu. Ya, ya, nanti. Padahal kita orang Indonesia Dok, kalau nggak makan nasi gitu kurang afdol kayaknya Dok. Gitu. Itu karena mindset. Karena pola pikir, ya. Makanya yang pertama memang kita harus merubah cara berpikir kita dengan jalan apa? Dengan jalan pengetahuan. Kalau kita tahu, nanti itu yang akan menuntun kita untuk yang benar begini, itu begitu. Tapi kalau kita nggak mau belajar, ya tadi, pokoknya seperti itu adalah begitu. Ya. Nah, ini Dok kan tadi saat berbuka kan baiknya kita makan takjil dulu. Kemudian pada saat sahur gimana Dok? Makanan apa yang supaya kita tetap sehat, kemudian puasanya tetap lancar gitu? Ya. Mungkin? Jadi kalau kita ini kan didikan yang di kita itu kan makan kan pagi, siang, malam, ya 4 set 5 sempurna. Dulu kan kita kan begitu ya. Padahal sebetulnya kalau tadi dihitung kita ini kan 16 jam makan ya. Dan yang secara pencernaan di pagi hari ini kan saatnya kita didistribusikan hasil makanan yang diserap di malam hari tadi. Maka dia jadi energi. Sehingga di pagi hari sesungguhnya kita tidak makan besar itu tuh kuat, tidak masalah. Kita pagi hari minum saja ya, itu kuat ya. Nanti biasanya jam 10 itu kadang-kadang ada coffee break ya kita ya, ada snack itu. Paginya nggak sarapan, itu nggak masalah. Nanti idealnya makannya itu kita dimakan siang. Kita dimakan siang. Makan siang ya mungkin nasi padang apalah ya yang banyak begitu karena dia butuh energi, panas, butuh energi. Dan nanti malam juga ada makan. Artinya apa? Kalau kita mau sehat, sebetulnya kita makan 2 kali itu cukup. Tidak harus pagi, siang, malam. Sehingga jangan terus ketika kita ini puasa, ya toh, ketika kita puasa itu kita juga harus makan 3 kali. Nanti makan nasi pas buka, nanti pada tarawih juga makan nasi lagi, nanti sahur juga makan nasi lagi. Karena mindset kita 3 kali juga harus diganti 3 kali. Kalau itu nanti jadi lebaran tadi. Banyak Dok yang seperti itu Dok. Sehingga sebetulnya kalau kita mindset kita itu makan cukup sekali, ya sudah nanti sahur itu sebetulnya minum saja cukup. Nah nanti itu kan telatih ya. Kalau mindset kita cukup, kita akan bisa. Tapi kalau kita mindsetnya pokoknya makan harus 3 kali, ya biasanya sahur juga akan makan 3 kali. Maka sebetulnya sahur ini lebih cenderung kita ke sunnah karena itu ada pahalanya. Ya kita di sahur tadi kita minum kah atau kita makan snack kah atau begitu. Tapi ada juga yang pokoknya kudu makan nasi begitu. Ya ada masalah. Sebenarnya enggak ada patokannya. Yang penting kalau kita terbiasa makan itu sekali, sebetulnya di puasa juga makan sekali. Tapi kalau kebiasaan mindset kita itu makannya 3 kali, ya kita maunya juga kan 3 kali. Maka sebetulnya betulkan dulu pola makan kita. Pola makan kita kalau harus mindsetnya sehari 3 kali, ya nanti akan susah menguainya itu. Ya. Kemudian adakah yang harus kita hindari dokter supaya tubuh kita tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa? Mungkin aktivitas-aktivitas yang seperti apa yang harus kita hindari di samping juga makanan-makanan tadi ya dokter ya? Iya. Jadi kalau kita ini kan puasa ini kan syariat ya. Perang Badar itu terjadi di waktu Ramadan. Artinya perang pun itu ya poso ya apa-apa itu gitu loh ya. Kemudian Fathul Mekah berjalan dari Madinah naik onta, ada yang jalan kaki ke Mekah 4 hari 4 malam itu dalam kondisi Ramadan itu ya pada puasa itu ya bisa. Artinya apa?
Jangan kemudian terus puasa itu kita harus off, kita kurangi aktivitas fisik, enggak ada. Yang ada itu ketika kita puasa kita tambah amalan kita begitu ya. Tidak ada ngurangi aktivitas, enggak ada, ngurangi pekerjaan, enggak ada itu. Saya kurang cocok itu. Sama halnya dengan olahraga, ya. Olahraga tetap yang penting kita tahu. Nah, jadi gini, kalau kita mau olahraganya di waktu sesudah sahur, ya, maka olahraga yang kita pilih adalah olahraga yang aerobik, yang dia butuh oksigen, jalan, jogging, ya, sepedaan itu bisa itu kita kerjakan sesudah sahur. Tapi kalau kita mau bakar lemak supaya lemak kita yang tadinya gemuk lebih terbakar, itu malah kita belajar angkat beban di sore hari. Nah, bisa bayangkan. Ini rada kuali ya. Jadi kalau kita mau bakar lemak di waktu sore tadi, kita sudah kelelahan, sel kita sudah mau cari energi cadangan, maka dia akan membakar lemak kita. Di waktu itu kita tambah dengan angkat beban, ya, itu angkat barbel, push up gitu, itu malah lebih efektif membakar lemak kita. Tapi kita harus tidak boleh lupus, tidak boleh lupa usia ya. Harus tahu kira-kira berapa toh yang bisa kita lakukan. Jangan tahu-tahu nggak pernah latihan, tahu-tahu langsung itu ya nanti malah mokah nanti lah. Ini niat mokah itu. Bertahap ya dok ya. Jadi kalau pagi malah latihannya yang aerobik, yang ringan. Tapi kalau sore latihan beban sekalian tidak masalah. Toh nanti kan juga mau buka puasa begitu. Terima kasih dokter. Berarti ini olahraga itu juga bagus juga buat diet juga berarti ya dok ya. Kemudian ini kapan waktu yang paling tepat tadi sebelum berbuka ya sama sesudah sahur ya, yang apa namanya melakukan olahraga itu. Nah, kalau kita tidak melakukan di jam-jam seperti itu dokter karena mungkin ada pekerjaan yang lain atau malah habis sahur kita biasanya tidur. Nah, seperti itu dok. Nanti jadi lebaran ya itu. Ya ini ya, tetap itu pertama tetap mindset ya. Jadi kebanyakan kita itu setelah subuh malah tidur ya. Setelah sahur ya pupung kenyang malah tidur, enggak pas, itu enggak pas banget itu ya. Mestinya kita setelah subuh aktivitas ya. Dan kalau dianya itu kan kalau mau digampangkan rezekinya ya habis subuh jangan tidur. Kita enggak pernah melihat ayam itu tidur di habis subuh, ada ayam tidur enggak ada tuh ya. Habis subuh itu ayam udah pada kemana-mana, kita aja yang tidur itu. Masa kita kalah sama ayam itu. Makanya kalau habis subuh pasnya olahraga. Olahraganya apa? Ringan, yang oksidatif, yang bergerak, yang butuh nafas. Nah, kemudian ketika kita ini puasa, ya, ini puasa harus dengan senang hati. Jangan puasa dengan terpaksa gitu. Kalau nggak puasa nanti mengganti di hari lainnya gitu, dok. Karena terpaksa berarti kan itu ada stres. Kalau stres itu berarti ada hormon kortisol kita yang terangsang. Kalau hormon kortisol terangsang itu dia akan membuat tubuh kita itu terasa lapar. Lah ketika dia lapar dia akan mencari bagaimana ada sumber. Lah sumbernya kadang-kadang itu kalau nggak ada lemak dia akan bakar otot kita. Ya. Maka tadi kalau di sore hari kita olahraganya malah yang angkat beban ya. Nanti kalau angkat bebannya itu nyaman, enjoy, nggak berlebihan, itu akan membakar lemak. Tapi kalau berlebihan, itu akan membakar otot. Sehingga orangnya jadi kering nanti. Kalau pitik itu jadi kering gitu ya. Jadi jangan sampai kering, jangan sampai ototnya kebakar juga. Kita hanya akan membakar lemak yang tadi. Sehingga tetap badannya fit, ya tidak terlalu kurus, tapi juga tidak gemuk. Itu gitu. Terima kasih dokter. Dokter ini gelarnya kan sekarang konsultan sport medicine. Nah, itu mungkin Sobat Sujati juga pengen tahu, dok. Ini itu kan artinya kesehatan olahraga ya? Apa kedokteran olahraga ya, dok? Mungkin bisa memberikan sedikit ini penjelasan soal itu mungkin kan karena kita mungkin ya banyak yang belum tahu, dokter. Iya, jadi
ada subspesialis di bidang ortopedi dan traumatologi yang biasanya kan dokter SPOT ini kan ortopedi dan traumatologi. Nah, ini ada subnya lagi tentang sport injury, sport medicine. Jadi tentang cedera olahraga, kesehatan olahraga. Kenapa? Karena banyak cedera-cedera yang diakibatkan dari olahraga, dari aktivitas kita ini yang sebetulnya dia cederanya itu bukan di tulangnya, tapi di uratnya atau di ototnya atau di tendonnya atau di ligamennya. Yang itu kalau di foto ronsen itu ronsennya kok enggak apa-apa ya, tapi kok sendinya kok kocak ya, apa shouldernya, apa lututnya itu kok kocak ya, itu karena ada ligamen atau uratnya yang cedera. Dan ini untuk olahraga sangat mengganggu. Nah sekarang kan banyak komunitas olahraga yang dia ketika olahraga itu kok jadi sakit ya Bu. Padahal itu kok untuk jalan kaki enggak masalah, tapi kok sakit ya. Lah maka ini biasanya kita akan kita periksa ya, kita MRI, kita lihat apakah ini cederanya perlu dioperasi atau cukup di treatment yang tanpa operasi begitu. Jadi itu cedera-cedera yang bukan di tulangnya. Kalau tulang kan kelihatan di ronsen, itu nggak kelihatan di ronsennya, tapi sangat mengganggu begitu. Okay. Nah itu kan berarti ada kaitannya dengan mungkin gerakan olahraga kita yang tidak sesuai atau mungkin kita terlalu memaksa diri gitu dokter untuk olahraga. Nah bagaimana gerakan olahraga yang seperti apa ya dok ya, yang melindungi kita atau biar kita tidak cedera gitu dokter? Kalau untuk anak di usia di bawah 30 tahun ya, anak mungkin usia 20 tahun itu terserah lah ya, mau jungkir balik, mau koprol, mau sit up, mau itu terserah itu cedera pun biasanya itu mendenges nanti itu. Tapi untuk orang-orang seusia kita di atas 50 begitu ya, maka disebutkan setelah berumur 40 tahun ya, maka massa otot itu kita berkurang 1%. Sehingga kalau kita umur 60 tahun, maka otot kita itu berkurang 20%. Yang dulunya kuat barbel gitu kok tahu-tahu saya kira kuat ya. Yang dulunya ganas kok tahu-tahu kok jadi enggak ya itu. Maka sebetulnya untuk orang di usia tua malah dia harus menjaga kekuatan ototnya. Olahraga yang pas adalah olahraga yang mempertahankan kekuatan ototnya untuk orang tua. Malah justru begitu. Contoh angkat beban. Ada 6 titik yang harus kita latih. Yang pertama squat. Squat itu kaki. Karena otot kita itu banyak di kaki ya. Kalau kakinya kuat, ototnya kuat, maka tulangnya juga kuat. Kalau tulangnya kuat, maka dia tidak akan gampang patah. Kenapa? Otot itu seperti temboknya gitu. Jadi tulang itu seperti ototnya itu, besinya itu. Kalau temboknya itu enggak tebel, maka dia rapuh. Lah yang bisa kita kuatkan otot kita. Maka dilatih ototnya supaya tidak kempes, enggak atrofi. Karena umur 40 tahun, mulai setiap tahun itu 1% berkurangnya. Tadi yang dilatih otot ini, squat ya. Jadi seperti orang begini, ditahan begitu itu ya. Kalau ya begini. Misalkan gini, ya toh. Saya dipraktekkan dokter. Ya. Ini pakai barbel berapa? 5 kilo begitu. Tahan gini aja, tahan gini aja. Sungkur-sungkur 90 ya. Kalau enggak kuat pakai kursi. Pakai kursi gini, berdiri. Ini untuk yang ibu-ibu yang 60 tahun. Tapi kalau kita yang 40 tahun ya ginilah. Tahan begini, pakai barbel gini, tahan begini ya. Kira-kira 1 menit apa 2 menit ya. 1 menit nanti berdiri lagi. Lah. Kemudian kita latih shoulder kita, bahu kita ya. Bahu, kemudian kita latih back kita ya, 3 ya. Kemudian yang keempat kita latih dada kita, yaitu seperti orang yang suka itu. Kalau dulu waktu masih muda kan orang tua juga ternyata harus olahraga ini ya ternyata ya. Itu ben tetap gagah orang tua ya, orang ngelungkruk gitu ya. Kemudian bicep kita. Kemudian yang terakhir tricep kita. Tricep kita nanti latih gini, angkat begini. Begini, awal gini, ditahan sini sampai sini kencang. Lah, itu akan menguatkan otot kita, massa ototnya kuat sehingga darahnya lancar, sehingga
tulangnya kuat. Kenapa? Otot itu menempel di tulang. Jadi kalau orang tua malah saya sarankan olahraganya adalah angkat beban. Tidak cukup hanya jalan keliling Simpang 5. Nah, ini baru saya tahu, dokter. Terima kasih. Ya, nanti suaminya disuruh angkat beban dokter, ya. Karena setahu saya itu cuman yaitu jalan, kemudian sepeda ya, Dok ya. Yang tren saat ini kan naik sepeda gitu, Dok. Iya. Nah, itu. Naik sepedanya setengah jam, nyotonya 2 jam itu. Trennya kan begitu. Biasanya gitu, dokter. Ya, terima kasih, sangat bermanfaat sekali ini, dokter. Saya juga baru tahu ternyata ibu-ibu juga sama, angkat beban. Enggak hanya untuk laki-laki ya, mau kaya, mau miskin, perempuan, laki-laki semua olahraga angkat beban. Nah, saya juga beban angkat beban tuh, beban hidup. Biar diangkat nanti itu. Dokter, ini juga ada pertanyaan lagi. Gimana ya? Apa kan waktu yang paling aman tadi sebelum berbuka dan setelah sahur. Kemudian makanan-makanan yang direkomendasikan dokter untuk yaitu yang berolahraga di atas umur 40 tahun itu, dokter. Makanannya makanan segar ya. Segar itu ya buah dan air putih. Gorengan ya memang sebetulnya apalagi sekarang kan ya direbus sama dikukus ya. Jangan digoreng kan ya sekarang. Minyak mahal, dokter. itu bikin sehat itu ya. Nah itu, jadi buka ya takjil saja, nanti makannya nanti. Bukan apa? Itu mindset. Kenapa? Karena tadi kalau kita sedang lapar-laparnya, terus kita dirangsang untuk segera makan, itu insulinnya langsung datang ke kita, terus akan menimbulkan kita jadi efek lapar. Ketika kita lapar makan. Tapi ketika kita ini bukannya takjil aja, minum air putih atau mungkin makan pisang 1 begitu atau 2, terus nanti kita sholat tarawih, makannya setelah itu tuh sudah hendak lapar. Dan itu bagus. Kenapa? Karena kan kita kan tidak terangsang untuk makan. Tidak harus mindsetnya makan 3 kali itu tidak. Makan kita sekali cukup sebenarnya, tidak harus 3 kali. Iya, dokter. Oke, Bapak Ibu pemirsa, Sobat Sujati yang saya hormati, tiba di ujung acara kita, yaitu dengan tema puasa tetap olahraga. Terima kasih, dokter. Banyak sekali ilmu yang mungkin saya sendiri mungkin rada kacau kemarin ya. Oh, kalau puasa itu malas olahraga, kemudian makannya juga ya itu ya balas dendam seperti itu. Nah, alhamdulillah ini dengan adanya bincang-bincang kita pagi ini ya, dokter ya, jadi ilmu kita tambah, wawasan kita juga tambah. Dapat disimpulkan juga ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umatnya ya, Dok ya, untuk berpuasa ternyata baik untuk kesehatan tubuh kita. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Muhammad Nasir Zubaidi, spesialis ortopedi, rheumatologi, konsultan sport medicine, kemudian juga para pemirsa yang masih setia di acara live Instagram pada pagi ini. Kemudian terima kasih juga kepada tim kreator dan tim IT Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujati yang sudah memfasilitasi dalam acara ini dengan lancar. Dokter, terima kasih sekali ya, Dok ya. Bincang-bincang pagi ini. Kemudian mewakili penyelenggara, kami mohon maaf apabila masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan lagi ya, Dok, seputar puasa tetap olahraga, mungkin bisa langsung menghubungi Dr. Nasir sendiri di Sujati. Ya, di Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujati. Setiap hari berpraktek ya, Dok ya. Saya apoteker Yanuar Isna Supriyanti mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.